3B dengan NIM C22862011124. Di sini saya akan mempraktikkan teknik konseling mulai dari invitation skill sampai dengan summarizing untuk memenuhi syarat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah teknik keterampilan dasar konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat siang Zahra. Selamat siang Teh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apa kabar hari ini di jual konseling bersama saya? Iya betul Teh. Oke, sebelum konseling, di depan kamu ada 2 kursi. Coba kamu pilih kursi yang dimana ketika kamu duduk itu kamu akan merasa nyaman. Saya pilih kursi ini saja Teh. Boleh, silakan. Apabila saya duduk di sebelah sini, kamu akan merasa nyaman? Ya, silakan. Baik, sebelum sesi konseling dimulai, saya mohon izin untuk kepada Zahra untuk merekam sesi konseling ini. Apakah diperkenankan? Ya, Dan untuk permasalahan yang kita akan bahas, pihak mana saja yang boleh mengetahui mengenai masalah ini? mungkin hanya kita berdua saja. Baik, terima kasih. Berdasarkan indeks form yang telah saya terima, Zahra ini mengalami permasalahan dalam hubungan hati atau asmara ya. Boleh kamu ceritakan bagaimana permasalahan ini? Jadi masalah yang sedang saya rasakan dan sedang saya alami itu, jadi aku tuh sulit buat buka hati buat orang lain gitu. Soalnya kenapa? Karena beberapa tahun kebelakang juga aku tuh suka, aku tuh jatuh cinta ya sama seseorang itu. Tapi meskipun gak ada feedback gitu, gak ada gak disukai balik gitu, tapi aku tetap kayak ngerasa bersalah gitu kalau misalnya bisa buka hati buat orang lain gitu. Jadi kamu ini memiliki perasaan atau memendam perasaan kepada seseorang yang ada di masa lalu kamu. Sejak kapan kamu memendam perasaan kamu ini? Mungkin bisa terbilang kurang lebih 7 tahun gitu. Jadi aku tuh emang dari SMP suka sama seseorang itu. Mungkin emang pas awal-awal dia tahu aku suka, cuma kayaknya kalau sampai selama ini, sampai saat ini mah dia kayaknya gak tahu nih aku masih nyimpan rasa suka ke dia gitu. Jadi selama 7 tahun kamu memendam perasaan ini kepada orang yang ada di masa lalu kamu. Karena kamu memendam perasaan ini, apakah yang kamu rasakan gitu ketika kamu mengingat seseorang itu? Karena sih kalau ingat itu sebenarnya sedih ya, saya sedih selama ini, selama beberapa tahun ini gak ada feedback, tapi aku masih tetap nyimpan rasa dan belum bisa buat buka hati buat orang baru gitu. Jadi kamu merasa sedih karena tidak ada feedback dari orang yang kamu cintai. Jadi apakah dia mengetahui perasaan kamu terhadap dia? Awalnya emang aku sempat tahu dia bahwa aku ada rasa sama dia, tapi akhir-akhir ini terutama pas udah keluar gitu dari pesantren, dari SMA itu, karena kita jarang juga buat berkomunikasi gitu, apalagi komunikasi secara intens gitu. Dia jadi sampai saat ini dia udah gak tahu lagi gitu bahwa aku masih punya rasa yang sama gitu seperti sebelumnya ke dia gitu. Jadi dapat disimpulkan kamu itu merasa sedih atas perasaan kamu sendiri karena kamu telah memendam perasaan selama 7 tahun. Akan tetapi orang itu tidak ada feedback walaupun sudah mengetahuinya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mengingat dia? Yang aku rasakan ketika mengingat dia sebenarnya sedih, tapi ada juga kangen gitu, kayak berharap kita bisa ketemu lagi, kita bisa interaksi lagi kayak dulu gitu. Dan setiap ingat dia itu bawaannya kayak yakin gitu loh, yakin bahwa dia tuh bisa kembali gitu, bisa kembali lagi kayak dulu gitu. Jadi kamu merasa sedih ketika kamu mengingat dia. Pada saat itu apa yang kamu lakukan? Yang aku lakukan ya selain nggak memulai interaksi, enggak, karena mungkin ya gengsi juga ya, maksudnya sebagai seorang perempuan gitu untuk memulai interaksi dengan lawan jenis itu ya aku akui gengsi sih sebenarnya gitu. Aku cuma bisa nangis gitu karena aku sambil ngedoain dia juga gitu. Jadi ketika kamu mengingat dia, yang kamu lakukan itu mendoakan dia. Apakah sebelumnya kamu sudah berusaha untuk memberitahu dia terhadap perasaan, memberitahu dia tentang perasaan kamu bahwa kamu masih mencintai dia seperti dulu?
Untuk hal itu enggak sih, jadi lebih memilih apa ya, udah diem aja gitu. Kalau misalnya emang aku yakin aja sih kalau emang dia yang terbaik ya pasti dideketin juga kan, tapi aku gak maksa juga buat dia bisa kembali gitu. Boleh nggak kamu ceritakan bagaimana sosok dia di mata kamu? Sosok dia di mata aku, jujur aku gak tahu gitu ya, gak tahu, kayak sebenarnya biasa aja mungkin ya, cuma karena emang udah dari dulu, udah lama juga gitu aku punya rasa ke dia, jadi seperti apa ya, selalu jadi istimewa aja gitu dalam hidup aku. Jadi kamu merasa bahwa dia itu istimewa untuk kamu. Tadi kan dia bilang istimewa. Apa yang membuat kamu tuh sangat berkesan gitu, sehingga membuat diri kamu jatuh hati terhadap dia? Mungkin yang aku lihat dari orang lain, yang aku lihat dari diri seseorang yang aku sukai itu, kayak aku belum melihat dari di diri orang lain gitu. Jadi kayak istimewa, kayak ada suatu hal yang bikin aku tuh tetap nyimpan rasa, tetap enggak apa ya, kayak enggak ada hal yang bisa bikin aku benci ke dia gitu. Jadi kamu merasa bahwa dia itu sangat istimewa karena berbeda dengan yang lainnya. Jadi dia bisa disimpulkan kamu itu menyimpan rasa sudah sejak lama ya, dan kamu itu menyukai dia karena dia berbeda dengan laki-laki lainnya. Bisa diceritakan, bisa kamu sebutkan atau kamu lebih jelaskan maksud kata beda itu lebih spesifik ke mana gitu, Kak Himani? Jadi dari segi apa ya, mungkin aku melihat itu kayak perfect gitu, dari sisi agamanya ada, dari sisi pengetahuan umumnya ada, pengetahuan tentang keagamaannya ada, dan aku apa ya, ngelihat itu kayak bener-bener seorang yang sempurna gitu ya di mata aku, tanpa aku tuh gak tahu juga kan, gak ngelihat gitu kekurangan dia, tapi aku apa ya, aku ngelihat dia tuh bener-bener beda, bener-bener kayak ada suatu ciri khas tersendiri, tapi aku juga gak bisa nyebutin ciri khas itu apa gitu dari diri dia. Jadi di mata kamu dia mempunyai ciri khas tertentu ya, yang membuat kamu tertarik gitu, sehingga kamu mencintai dia dalam diam mungkin ya selama 7 tahun namanya. Nah selama 7 tahun ini sampai sekarang, apakah kamu pernah gitu mencoba menerima orang baru, atau bagaimana sikap kamu ketika ada orang baru yang mencoba mendekati kamu? Mungkin ada ya beberapa gitu, aku pernah dekat sama seseorang dan aku kayak udah yakin nih, oh berarti adanya dia itu bisa membuat aku lupa sama seseorang yang di masa lalu itu. Namun setelah dijalani, kayak masih tetap aja hati mah gak bisa dibohongi, bahwa aku tuh masih apa ya, ingin kembali lagi ke seseorang yang di masa lalu itu gitu, tetap mencintai dia gitu. Jadi ketika kamu mencoba menerima orang baru, perasaan kamu masih tetap sama terhadap orang yang ada di masa lalu kamu. Bisa disimpulkan kamu itu jadi sulit untuk melupakan dia dan sulit untuk menerima orang baru karena di hati kamu masih ada orang itu. Nah, boleh nggak kamu ceritain ketika kamu merasakan ketika orang baru mendekati kamu dan kamu mengingat dia ada di masa lalu, apa yang kamu rasakan? Yang aku rasakan ketika ada orang baru yang dekat, mungkin pas awal-awal emang seneng gitu, bisa ada orang baru yang ngedeketin, terus aku juga bisa mulai buka hati. Tapi setelah beberapa hari atau beberapa lama di jalan itu, tetap keingat sama seseorang itu, kayak aku tuh merasa bersalah gitu kalau mau buka hati, bisa menerima orang baru tuh kayak merasa bersalah sama seseorang yang di masa lalu itu. Jadi kamu sudah berusaha ya untuk membuka hati, akan tetapi ketika kamu membuka hati ada rasa perasaan bersalah dalam diri kamu. Bisa kamu jelaskan perasaan bersalah yang kamu rasakan itu seperti apa? Aku mikirnya gini, aku lama nih suka sama dia, tapi dia gak tahu. Tapi kan mungkin bisa jadi dia tahu tapi diem-diem, dan dia juga berusaha buat menjaga hatinya buat aku. Cuma ya di pikiran aku yakinnya kayak gitu. Jadi setiap aku mau menerima orang baru itu kayak merasa bersalah karena aku gak bisa menjaga hati aku gitu. Jadi kamu itu merasa bahwa dia yang ada masa lalu kamu sama menjaga hatinya untuk kamu. Bisa disimpulkan kamu itu berharap bahwa dia menjaga hatinya untuk kamu dan kamu menjaga hati kamu untuk dia, akan tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Buat tidak seperti itu mungkin yang gak tahu gitu ya, gak tahu seperti itu, gak tahu enggak, tapi aku berharapnya emang kita sama-sama menjaga hati aja gitu.
Jadi sampai saat ini kamu masih berharap pada dia meskipun kamu tidak mengetahui dia memiliki perasaan yang sama atau melakukan hal yang sama. Baik, apakah ada permasalahan lain lagi yang terkait dengan hal ini yang ingin kamu ceritakan, Mbak? Mungkin selesai karena apa ya, aku udah berusaha menerima orang baru dan mungkin bisa kebilang lumayan lama gitu dengan orang baru itu aku menjalani hari. Cuma karena aku sebelumnya emang belum pernah merasakan intens interaksi dengan seseorang dengan lawan jenis, jadi apa ya, kayak ngerasain kayak ada luka yang orang baru itu berikan sama aku. Jadi aku lebih apa ya, ketika merasakan hal tersebut aku tetap yakin bahwa seseorang di masa lalu gitu yang tetap ada di pikiran dan hati aku gitu. Jadi ketika ada orang baru yang mulai mendekati kamu merasa kecewa terhadap orang baru itu dan perasaan kamu masih berharap terhadap orang yang ada di masa lalu kamu. Jadi bisa simpulkan kamu itu sulit sekali ya untuk melupakan sosok ini gitu di dalam hidup kamu, sehingga menghambat atau membuat kamu sulit untuk membuka hati menerima orang lain dalam hidup kamu sekarang. Jadi untuk sekarang bagaimana kamu melihat gitu atau merasakan perasaan kamu sekarang di bukan versi pada saat ini? Aku sebenarnya capek gitu ya sama diri aku sendiri yang setiap hari, setiap waktu tuh kayak keinget terus sama dia, sama seseorang yang di masa lalu itu. Dengan apa ya, dengan situasi kayak gini, jadi aku tuh ngerasa bahwa apa ya, aku bisa menerima orang baru, cuma gak bisa apa ya, gak bisa yakin dan gak bisa lama gitu suka sama bisa menerima orang baru itu. Jadi aku tuh ngerasa bahwa aku tuh terlalu berharap berlebih gitu sama seseorang di masa lalu itu. Cuma kayak ada sesuatu yang meyakinkan aku, yang bikin aku tuh kayak apa ya, punya pikiran yaudah mending bertahan dan tetap suka sama seseorang di masa lalu itu gitu, meskipun belum tahu dia juga menjaga hatinya buat aku atau enggak gitu. Terus pas aku mulai membuka hati, mulai menjalani hari-hari dengan orang baru yang datang sama aku tuh kayak apa ya, sering ngerasain tuh kayak sakit gitu loh. Jadi kayak pas awal-awal orang baru itu ngedeketin aku kayak perhatian iya gitu, terus dia kayak peduli sama aku, terus apa ya, kayak ngeyakinin aku bahwa dia tuh pengen sama aku, bukan niat serius, apa ya, kayak pengen bisa ngejalanin hubungan itu lama gitu. Tapi akhir-akhir ini gitu, setelah menjalani hari-hari dengan orang baru itu, aku ngerasa dia itu kayak udah beda sikapnya sama aku, terus udah seperhatian dulu lagi, dan dari sikap dia yang kayak gitu membuat aku itu semakin yakin gitu bahwa perasaan aku tuh cuma buat seseorang di masa lalu itu. Jadi kamu merasa lelah dengan perasaan kamu, dengan hati kamu sendiri, karena kamu terusan berharap lebih terhadap orang lain di masa lalu kamu, sehingga membuat kamu tidak ingin mengenali orang baru. Karena ketika kamu mendekati orang baru atau mulai menerima orang baru, kamu akan merasakan kecewa sangat, kayak sakit hati. Pada saat apa kamu merasakan hal ini? Pada saat mungkin karena seringnya komunikasi, interaksi gitu, chatan sama orang baru itu, terus ngerasa kayak dia itu slow respon gitu kan. Aku misalnya orangnya gak enakan, jadi kalau dia ngechat aku selalu jawab fast respon. Tapi di saat aku bersikap seperti itu gitu, dia tuh kayak malah kurang peduli dan kayak apa yang rasanya, jadi membuat aku tuh overthinking bahwa dia tuh emang ngedeketin aku cuma penasaran aja gitu. Jadi aku tuh apa ya, semakin yakin aja gitu bahwa aku tuh gak bisa menerima orang baru gitu. Soalnya gak mau ngerasain trauma atau sakit hati terhadap orang baru itu gitu. Jadi kamu merasa orang baru yang mendekati kamu itu mendekati kamu karena penasaran dan membuat kamu jadi takut gitu untuk menerima orang itu dengan seutuhnya. Jadi membuat kamu memikirkan hal-hal negatif tentang orang baru. Apakah orang baru itu
menurut kamu, di mata kamu orang baru itu yang sekarang saat ini dekat sama kamu itu seperti apa? Menurut aku, karena orang baru itu mungkin bisa dibilang dia friendly ya, maksudnya ramah gitu ke semua orang. Dan aku juga sempat nyari tahu tentang dia ke teman-teman dekat dia, mungkin ya, bahwa dia tuh orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan aku di situ mulai yakin banget gitu bahwa dia ngedeketin aku cuma penasaran, dia ngedeketin aku cuma buat main-main aja gitu. Jadi di saat aku mulai yakin sama perkataan-perkataan yang dia katakan sebelumnya sama aku buat meyakinin aku, justru saat ini aku malah mikirnya kayak bodo amat gitu. Jadi nggak kayak kayak lebih banyak sakit hatinya karena pengharapan berlebih aku terhadap omongan-omongan dia sebelumnya gitu pas awal ngedeketin aku. Jadi kamu merasa tidak nyaman atau tidak nyaman dan ragu karena orang baru yang mendekati kamu saat ini memiliki sifat yang friendly. Jadi dapat disimpulkan ketika kamu mulai menerima orang baru dan kamu mulai mencari informasi tentang orang baru itu, akan tetapi ada hal yang mungkin tidak membuat kamu nyaman sehingga membuat perasaan kamu teringat kembali dengan orang yang ada di masa lalu. Karena permasalahan ini, apa yang ingin kamu selesaikan pada saat ini? Buat harapan gitu ya, mungkin harapan aku buat kedepannya, aku tuh berharap bahwa aku bisa move on dari seseorang di masa lalu. Kalaupun memang bisa gitu dan aku bisa move on, berhasil move on, aku berharap aku bisa menjalani hari-hari dengan memulai menerima orang baru yang hadir dan berniat serius sama aku gitu. Dan kalaupun dia emang gak berniat serius atau gak ada orang baru yang ngedeketin aku berharap ke awal lagi bahwa aku bisa mendapatkan feedback dan perasaan yang utuh dari seseorang yang aku cintai di masa lalu. Jadi ada feedbacknya gitu. Jadi apa yang kamu harapkan dari sesi konseling ini? Aku berharap bahwa aku bisa menyelesaikan perasaan aku dengan masa lalu itu, bisa melupakan seseorang yang aku cintai di masa lalu itu, dan bisa mencoba membuka hati dan yakin bisa menerima orang baru yang datang sama aku. Apapun konsekuensinya yang orang baru itu berikan sama aku tetap bisa meyakini bahwa aku bisa menerima orang baru dengan seutuhnya. Baik, jadi ketika jadi bisa saya simpulkan bahwa Zahra ini telah menyimpan perasaan selama 7 tahun terhadap seseorang dan tidak ada feedback ya dari seseorang itu, meskipun dia sudah mengetahui sebelumnya tentang perasaan Zahra dan sehingga membuat Zahra itu sulit untuk menerima orang baru, dan kamu berharap ketika sesi konseling ini selesai kamu bisa melupakan perasaan kamu yang ada di masa lalu dan bisa menerima orang baru dalam hidup kamu pada saat ini. Mungkin sesi konseling pada saat ini dicukupkan sekian. Akan melanjutkan sesi konseling berikutnya. Terima kasih karena telah hadir pada sesi konseling ini. Semoga masalah ini bisa kita selesaikan. You don't even know